Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Sulaiman dari Prodi Manajemen Informatika semester 4. Di sini saya akan membahas resume bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, serta keterampilan menyimak. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Selanjutnya, sumber atau bahan tulisan yang bisa dikategorikan sebagai bahan tulisan, yaitu fakta, peristiwa, gagasan, lamunan, keinginan, serta angan-angan atau khayalan. Selanjutnya, tujuan menulis. Seorang penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisannya. Ada 7 tujuan menulis, yaitu 1. Assignment purpose, tujuan penugasan. Altruistic purpose, tujuan altruistik. 3. Persuasive purpose, tujuan persuasif. 4. Informational purpose, tujuan informasi atau tujuan penerangan. 5. Self-expressive purpose, tujuan pernyataan diri. 6. Creative purpose, tujuan kreatif. 7. Problem solving purpose, tujuan pemecahan masalah. Selanjutnya, ada 5 jenis-jenis menulis, yaitu eksposisi, deskripsi, narasi atau kisahan, argumentasi, serta persuasi. Selanjutnya, manfaat menulis. 1. Dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. 2. Dapat melancarkan tulis-menulis baik kalimat, paragraf, maupun wacana. 3. Dapat mengembangkan suatu gaya penulisan sendiri. 4. Secara material dapat memperoleh honorium sebagai profesi sampingan. 5. Secara non-material dapat memberikan kepuasan batin. 6. Dapat popularitas di mana-mana karena sebuah tulisannya. Selanjutnya, kegiatan menulis di perguruan tinggi. Yang pertama, tahapan dalam menulis di perguruan tinggi. Ada 3 tahapan penulisan dalam perguruan tinggi, yaitu 1. Tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan tahap persiapan menulis dan mencakup beberapa langkah kegiatan, yaitu penentuan topik, membatasi topik, menentukan bahan, menyusun kerangka. 2. Tahap penulisan. Pada tahap ini, kita membahas setiap butir topik yang ada di dalam kerangka yang disusun. Dalam mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh, diperlukan bahasa. Kita harus mampu memilih kata dan istilah yang kemudian dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat yang efektif. 3. Tahap revisi, perbaikan dan pembacaan ulang. Pada tahap ini, biasanya kita meneliti secara menyeluruh mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pengetikan catatan kaki dan daftar pustaka, serta yang lainnya. Jika tidak ada lagi yang kurang memenuhi persyaratan, selesailah sudah tulisan kita. Keterampilan membaca. Pada hakikatnya, membaca merupakan kegiatan yang menggunakan fisik dan mental untuk menemukan suatu makna dari tulisan. Walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf, membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Lalu, tujuan dan fungsi membaca. Menurut Tarigan tahun 1984 mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai 2 maksud utama, yaitu tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Tujuan ekspresif, tujuan terbuka. Tujuan ekspresif ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri, self-direct reading, membaca penafsiran, membaca interpretive reading, dan membaca creative reading. Lalu, manfaat membaca. Sadono dan Slamet tahun 2012 kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca, seseorang akan memperoleh berbagai manfaat, yaitu memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan.
lalu mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan. Lalu suatu bangsa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca bersuara adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Lalu 2. Membaca dalam hati atau membaca senyap. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas dalam arti bahan dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan membaca ekstensif yaitu sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahami secara rinci dan teliti, termasuk ke dalam kelompok membaca intensif. 3. Membaca kritis. Membaca kritis adalah membaca dengan berusaha memahami isi bacaan serta berusaha menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang terdapat di dalam bacaan, baik dari segi kekeliruan penyusunan kata atau kerangka dan pola kalimat, penyusunan tata bahasa, dan juga makna yang tersurat dan tersirat. 4. Membaca cepat atau speed reading merupakan jenis membaca yang pada dasarnya lebih mengutamakan kecepatan dalam memperoleh informasi-informasi. 5. Membaca apresiatif dan estetis. Membaca apresiatif dan estetis merupakan dua kegiatan membaca yang bersifat khusus karena lebih berhubungan dengan nilai-nilai dan faktor intuisi atau perasaan. Apresiatif ini bersifat apresiasi atau penilaian, sedangkan estetis bersifat estetika atau keindahan. 6. Membaca teknik. Menurut KBBI, teknik merupakan suatu pengetahuan atau kepandaian dan suatu cara dalam melakukan sesuatu. Namun, ada kenyataannya, membaca teknik merupakan lebih merujuk pada suatu sistem untuk membaca yang efektif dan efisien. Membaca teknik ini dilakukan dengan bersuara dan memiliki manfaat ganda baik pembaca maupun orang lain. Selanjutnya, teknik membaca. Ada beberapa teknik membaca untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien. Di antaranya 1. Baca pilih, selecting, yaitu dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. 2. Baca lompat atau skipping, dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. 3. Baca layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. 4. Baca tatap, scanning, atau disebut juga membaca memindai adalah membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah keterampilan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu acara atau kondisi. Contohnya, seperti presentasi, seminar, dan juga berpidato. Yang pertama, presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. 2. Seminar. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut. 3. Berpidato. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat serta memanfaatkan aspek-aspek
dan kebahasaan yang dapat mendukung keefisienan dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang meminta upaya kesadaran mental. Selanjutnya, tahapan-tahapan menyimak secara umum. 1. Menyimak secara nalar, yang dilakukan secara berkala saat seseorang terlibat dalam suatu pembicaraan. 2. Mendengarkan secara intensional, mendengarkan secara dangkal atau sungguh-sungguh untuk memperoleh informasi yang jelas. 3. Penyerapan absorpsi. 4. Menyimak sekali-kali, menyimak secara sebentar-sebentar, di mana perhatian seseorang tidak terlalu fokus pada topik. 5. Menyimak asosiatif. 6. Menyimak secara arif. 7. Menemukan pikiran atau pendapat pembicara. Cara melatih dalam meningkatkan kemampuan menyimak. 1. Menyimak dan mengulang materi yang diberikan. 2. Menyimak dan menjawab pertanyaan. Tujuan latihan ini untuk menyimpulkan suatu informasi, untuk menyimak dan menjawab pertanyaan. 3. Menyimak interaktif. Tujuannya yaitu untuk membangun kemampuan lisan dalam komunikasi interaktif akademik semi formal, untuk membangun kemampuan menyimak kritis dan kemampuan berbicara efektif. Demikian pembahasan resume yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.